Hari ini kita akan memulai kuliah keempat ya nih ya. Oke, kuliah keempat ini adalah mengenai titik pul kecepatan dan teori Kennedy. Jadi teori Kennedy ini adalah teori untuk menentukan letak dari titik pul kecepatan ini. Oke, berikutnya kita review dulu kuliah yang lalu ya. Dalam kuliah yang lalu kita telah mempelajari tentang besaran ya, yaitu skalar dan vektor. Ya, skalar itu cuma besarnya saja. Kemudian kalau vektor itu ada besarnya dan ada arahnya yang ditentukan oleh sebuah anak panah, di mana panjang anak panah itu menentukan besarnya dari vektor tersebut, dan arah dari anak panah tersebut menentukan arah dari vektor tersebut. Kemudian kita telah mempelajari tentang operasi vektor. Dalam hal ini hanya penjumlahan dan pengurangan, karena itu yang akan kita perlukan di sini. Kemudian penguraian vektor. Jadi suatu vektor dapat diuraikan menjadi komponen-komponennya. Ya, baik komponen kalau dalam bidang ya, baik komponen dalam bidang tegak lurusnya, yaitu misalnya dalam arah X dan arah Y ya, dalam bidang. Oke. Oke, kemudian gerak relatif. Oke. Berikutnya kita akan masuk kecepatan pada suatu mekanisme. Kecepatan memegang peranan penting karena memengaruhi waktu yang diperlukan untuk melakukan sebuah proses. Misalnya dalam permesinan suatu komponen, mesin scrap, oke, kemudian mesin potong dan sebagainya. Itu kecepatan dari penghubung yang melakukan pemotongan itu menentukan waktu yang diperlukan untuk memotong suatu benda kerja misalnya. Oke, kemudian daya itu adalah perkalian gaya dan kecepatan. Dalam mentransmisikan daya, gaya dan tegangan pada penghubung suatu mekanisme dapat dikurangi dengan mengubah kecepatan melalui perubahan dimensi penghubung. Gitu ya. Berikutnya, analisis kecepatan juga diperlukan jika akan dilakukan analisis percepatan ya. Karena percepatan kan merupakan turunan pertama dari kecepatan. Jadi analisis kecepatan sangat penting dalam hal ini. Kemudian dalam analisis kecepatan diperlukan pengetahuan tentang titik pul kecepatan. Jadi kita dalam hal ini, dalam kuliah ini, kita akan membahas tentang titik pul kecepatan. Oke, titik pul kecepatan atau bahasa Inggrisnya adalah instant center ya. Instant itu karena dia sesaat gitu dalam hal ini. Jadi titik pul kecepatan itu adalah sebuah titik di sebuah benda di mana suatu benda lain berputar terhadapnya baik secara permanen maupun sesaat. Jadi suatu titik dia di suatu benda di mana suatu benda lain berputar terhadap dia. Ya, baik permanen terus-terusan berputar ataupun sesaat pada saat tersebut dia berputar terhadap itu. Walaupun berikutnya dia nggak berputar lagi terhadap itu, nggak masalah. Tapi itu adalah pada saat suatu saat tertentu. Definisi kedua dari titik pul kecepatan adalah sebuah titik milik bersama antara dua buah benda yang memiliki kecepatan linear yang sama baik dalam besar maupun arahnya. Jadi ingat ya, sama dalam besar maupun arahnya. Ya, baik dalam besar maupun arahnya. Oke, misalnya mekanisme empat penghubung ya. Kita punya suatu mekanisme empat penghubung atau empat batang seperti di kuliah sebelumnya. Kita punya penghubung satu, yaitu adalah ground ya, di mana frame di mana batang-batang yang lain itu akan bergerak terhadap ground tersebut ya. Oke, kemudian ada batang 2 ya. Ini ada batang 2, kemudian ini adalah batang 3, ini adalah batang 4. Jadi kita namakan ini adalah mekanisme 4 batang atau 4 penghubung. Maka titik pul berada pada sambungan engsel masing-masingnya.
ya. 1 2 itu adalah titik pull kecepatan penghubung 1 dan 2. Kita lihat bahwa penghubung 2 berputar terhadap ground atau penghubung 1, maka kita namakan titik pullnya adalah 1 2. Berikutnya 2 3. Kita lihat bahwa 3 berputar terhadap 2 atau 2 berputar terhadap 3 di titik 2 3 tersebut. Ya, di sini ya 2 3 tersebut. Maka kita namakan bahwa ini adalah titik pull kecepatan 2 3. Berikutnya titik pull 3 4. Kita lihat bahwa 3 berputar terhadap 4 atau 4 berputar terhadap 3 kan. Maka ini kita namakan titik pull 3 4. Oke. Terakhir 1 4, kita lihat bahwa 4 berputar terhadap 1 di titik ini ya. Ya, berputar terhadap ground ya, terhadap frame di titik ini, maka kita namakan titik pull 1 4. 1 2 dan 1 4 ya, kita lihat itu namanya titik pull tetap karena dia 2 berputar terhadap 1 ya, tetap di situ. Jadi nggak berubah-ubah di situ. Jadi terus saja, karena apa? Karena satunya kan fix ya. Oke, demikian juga 1 4. 4 berputar terhadap 1 tetap di situ. Muter-muter terus tetap aja di titik itu ininya, apa namanya? Berputarnya tetap terhadap titik itu. Oke. Kemudian sedangkan 2 3 dan 3 4 kita lihat adalah berubah-ubah ya. Kalau mama 2 berputar ke misalnya berputar dalam arah putaran seperti dalam panah itu, maka dia titiknya itu terus aja ikutin lokasi putarannya dari penghubung 2 terus saja. Demikian juga penghubung 3 4. Jadi penghubung 2 3 dan 3 4 disebut titik pull bergerak. Titik pull berikutnya kita akan lihat titik pull untuk benda yang arah kecepatannya di 2 titik diketahui. Setiap 2 benda yang mempunyai kecepatan relatif satu sama lain akan memiliki titik pull kecepatan. Ya. Kemudian jika arah kecepatan linear 2 titik tersebut diketahui, maka titik pull kecepatan 2 benda, yaitu misalnya benda 1 dan benda 2 digambar, dapat ditentukan. Maka kita lihat bahwa kita bisa tarik sesuatu garis tegak lurus ya dari masing-masing titik di benda tersebut. Misalnya dari titik A kita tarik garis tegak lurus, kemudian di titik B di benda tersebut kita tarik garis tegak lurus, maka dia akan bertemu di suatu titik. Maka ini adalah titik pull kecepatan antara 1 dan 2. 1 itu adalah fix ya, karena dia bergerak karena benda 2 bergerak terhadap suatu yang tetap, yaitu ground atau frame dari mesin tersebut. Ya. Kemudian titik pull berubah seiring berubahnya pusat rotasi titik tersebut setiap saat. Maka atau setiap saat atau setiap instant. Maka titik pull itu atau bahasa Inggrisnya disebut dengan instant center. Ya, seperti itu. Jadi dia berubah terus ya. Jadi dia berubah terus. Misalnya pada saat ini kecepatannya seperti ini, maka dia akan berubah. Itu. Kemudian titik pull benda yang meluncur. Misalnya kita di gambar kiri, kita punya suatu benda yang meluncur, tapi dia meluncurnya itu bergeraknya rotasi ya, meluncurnya rotasi. Misalnya benda 1 itu adalah frame di mana benda 2 itu meluncur. Kemudian di benda 2 itu ada dua buah titik, yaitu A dan B. A mempunyai kecepatan VA yang arahnya seperti ini. B mempunyai kecepatan VB yang arahnya seperti ini. Maka kita bisa gambarkan, kita bisa tarik dua buah garis tegak lurus dari masing-masing VA dan VB ya, tegak lurus terhadap VA dan tegak lurus terhadap VB ya. Kemudian dia akan bertemu di satu titik 1 2. Maka titik 1 2 adalah titik pull ya benda 1 dan 2. Oke, kemudian di sebelah kanan kita lihat adalah titik pull sebelah kanan kita lihat itu adalah sebuah benda yang bergerak translasi. Maka misalnya benda 2 bergerak translasi terhadap benda 1. Maka apabila ada dua buah titik di benda 2, yaitu kita namakan A ya,
ini A ini mempunyai kecepatan VA yang arahnya translasi lah ya. Kemudian benda B sama juga mempunyai kecepatan VB translasi. Maka kalau kita tarik garis tegak lurus ya, kita tarik garis tegak lurus dari A ya, terus ke bawah, maka dia akan mempunyai radius yang tidak terhingga ya, karena dia kan translasi. Kalau dia rotasi dia mempunyai pusat, kalau ini dia tidak mempunyai pusat, makanya pusatnya akan di tak terhingga. Demikian juga B, kita tarik garis tegak lurus, maka dia akan berada di tak terhingga. Maka pool 1, 2, titik pool ya, 1, 2 akan berada di titik yang berada di tidak terhingga, baik di ke atas maupun ke bawah. Oke ya. Berikutnya, titik pool suatu benda menggelinding. Apabila ada suatu benda menggelinding, contohnya ban ya, ban motor ya, roda motor atau roda mobil ya, roda mobil, maka kita bisa lihat bahwa suatu titik P yang berada di lingkaran luar dari roda tersebut itu akan bergerak terhadap pusat rotasi dari roda tersebut, yaitu misalnya O. Kemudian misalnya O itu mempunyai kecepatan sebesar VO ya ke depan. Maka kita bisa lihat bahwa dari rumus kecepatan relatif, maka VP itu akan merupakan penjumlahan antara VP terhadap O ya, VP terhadap O ini aja karena O-nya kan bergerak. Jadi ini adalah VP terhadap O. Kita lihat dia harus tegak lurus ya, 90 derajat. VP terhadap O dengan radius OP. Kemudian kita harus tambahkan dengan VO. VO kita dapatkan dari sini sama ya, nih VO-nya nih ya. VO dengan sini VO sama. Maka kita bisa tarik suatu garis, maka ini adalah VP. VP ini akan tegak lurus terhadap suatu titik di ground atau di tanah. Ya, sebuah garis dapat ditarik dari P, tegak lurus dari VP ya, tegak lurus dari VP akan melalui suatu titik, yaitu titik 1, 2. Tegak lurus ya, kita lihat 90 derajat. Maka P1, 2, P ke titik 1, 2 itu adalah radius putar titik P ya. Garis dari P yang tegak lurus V selalu akan melalui titik pool 1, 2 ya. Jadi garis dari P yang tegak lurus VP ya, itu akan selalu melalui titik pool 1, 2. Misalnya P berubah terus muter ke sini, maka dia selalu akan melalui sini. Oke ya. Itu adalah titik pool benda menggelinding. Berikutnya teorema Kennedy. Ini teorema yang salah satu teorema yang penting ya dalam titik pool, yaitu tiga benda dengan gerak bidang relatif satu sama lain. Jadi tiga buah benda yang bergerak relatif satu sama lain akan mempunyai tiga buah titik pool ya, tiga buah titik pool dan terletak pada satu garis lurus. Kita lihat di gambar di sebelah kanan ya, maka kalau kita lihat titik P misalnya, di sini ada benda 1 yaitu fix, kemudian ada benda 2 dan benda 3. Semuanya akan bergerak relatif misalnya. Maka kalau kita ini adalah titik pool 1, 2 misalnya. Ini adalah titik pool 1, 3. Kita pengen tahu titik pool 2, 3 itu letak di mana. Maka kita dari 1, 2 kita tarik ke sini, maka akan punya kecepatan VP, misalnya suatu titik P akan mencapai satu VP. Kemudian titik pool 1, 3 kita tarik ke suatu titik P ya, yang berada di 2 dan 3 ya, berarti di 2 dan 3, maka akan mempunyai suatu kecepatan sama kecepatan VP juga, tapi ini adalah VP untuk benda 3 ya. Kalau ini adalah VP untuk benda 2. Maka kalau kita lihat di sini arah VP dari benda 2 dan benda 3 itu beda, maka nggak mungkin titik P ini adalah titik pool dari 2 dan 3 karena harus sama VP dan VP benda 2 dan benda 3 itu harus sama. Ya. Jadi titik pool 23 akan terletak sepanjang 1, 2 dan 1, 3 tergantung dari arah dan besar kecepatan sudut benda 2 dan benda 3 relatif terhadap benda 1. Ya, jadi pasti akan lurus dia. Jadi akan tarik dari lurus di sini, maka dia akan ada kecepatannya VP itu sama arah dan besarnya.
Oke, itu adalah teorema Kennedy. Kemudian kontak luncur. Kita lihat apabila suatu benda meluncur, ya, jadi misalnya benda, dalam hal ini benda 2 dan benda 4 ya, benda 2 berputar rotasi terhadap benda 1 atau ground, benda 4 juga berputar rotasi terhadap ground. Kemudian titik pull masing-masing kita sudah lihat, ini 1, 2, 1, 4. Maka F itu adalah arah kecepatan ya dari benda 2 di titik P, arah dan besarnya, vektor F itu arah dan besarnya dari kecepatan dari benda 2, dan juga di titik dan juga F yang ini adalah, yang ini F ya, ini F, ini F ya. F ini adalah vektor dari kecepatan benda 4. Maka di titik ini adalah titik milik benda 2 dan milik benda 4. Kita namakan P2 dan P4. Kemudian ini adalah garis normal. Kita ambil garis tegak lurus ya. Tegak lurus dari garis kontak antara dua ini. Nah, ini adalah garis tangent namanya, karena dia garis singgung ya namanya kalau buat garis common tangent. Jadi garis singgung ya antara dua buah benda 2 dan 4 tersebut. Ya, maka kita ambil suatu garis tegak lurus dari masing-masing vektor kecepatan masing-masing benda, maka kita akan ketemu di S. Maka titik pull 24 akan berada di perpotongan 1, 2, dan 24. Kita lihat 1, 2, dan 24, 1, 2, dan 1, 4, sorry ya. 1, 2, dan 1, 4, kita lihat satunya sama ya angkanya, berarti 2, 4. Kita harus cari, kita tarik yang namanya garis pusat-pusat putaran. Kemudian dari komponen gaya ya, komponen gaya dua buah vektor kecepatan 2 penghubung tersebut, kita tarik garis perpanjangnya dari garis normal masing-masing diperpanjang, maka kita akan ketemu bahwa di sini adalah titik pull 24. Oke ya, karena ini 24, di sini juga ini karena 2 dan 4 ketemu di sini, kita tarik maka dia akan menjadi 24. Oke ya. Kemudian kalau kontak kelinding, maka misalnya sama seperti tadi, tapi pada saat dia berada sama-sama berada pada garis lurus ya, ininya apa namanya, titik singgungnya itu ya, pada garis lurus dengan 1, 2, dan 24, maka 24 tepat berada di titik singgung dari kedua buah benda tersebut ya. Titik pull akan berada di titik kontaknya. Oke, kemudian berapa sebenarnya sih jumlah titik pull untuk sebuah mekanisme? Jadi ada rumusnya ya. Rumusnya adalah N, yang merupakan jumlah titik pull, N besar ya, sama dengan N kecil dikalikan dengan N minus 1 dibagi dengan 2. Dengan N kecil itu adalah jumlah penghubungnya. Jadi kita hitung dulu jumlah penghubungnya ada berapa. Kita masukin ke rumus ini. Oke, kita akan berikan ilustrasi sekarang. Itu mekanisme 4 penghubung. Untuk menentukan titik pull dari suatu mekanisme, sebaiknya kita menggunakan suatu metode ya, yang namanya diagram lingkaran. Kita lihat mekanisme batang sebelah kiri dan diagram lingkaran sebelah kanan. Kita lihat ini batangnya ada berapa? 4 ya. Kalau dia batangnya ada 4, karena batang 1 adalah frame ya atau ground, batang 2 ini ya ankle, batang 3 adalah connecting rodnya, batang 4-nya itu adalah follower ya, follower yang akan berhubungan dengan frame juga. Jadi ada batangnya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita akan buat suatu diagram lingkaran yang kita bikin titik-titik ya, yang merupakan representasi dari masing-masing batang. Jadi ada 4 batang, maka kita bikin batang 1, 2, 3, dan 4. Oke. Dari sini kita hitung berapa sih jumlah titik pullnya. Batangnya berapa? 4 ya. Berarti kita masukin rumus yang tadi ya, N dalam kurung N-1 bagi 2. Berarti 4 dikalikan dengan 3, 12 bagi 2, 6. Berarti ada 6 ya, harus ada 6 titik pullnya. Kalau kita sekarang lihat titik pullnya ada berapa sih? Ini adalah 1, 2 ya, seperti yang kita lihat tadi. Ini adalah 2, 3. Ini adalah 3, 4. Ini adalah 1, 4.
Jadi baru berapa nih? 4 ya. Baru 4. 1 2 2 3 3 3 4 dan 1 4. Ya, jadi kita sudah lihat di sini bahwa kita sudah bikin kita lihat di lingkaran kita sudah bikin berarti titik pull 1 2 kita gambar garis dari 1 ke 2, kemudian 2 3 sudah bikin juga, kemudian 3 4 kita sudah bikin, dan 1 4. Ya, jadi 4 baru 4 ya. Berarti kurang berapa? Kurang 2 kan? Kurang 2. Berarti kurang 2 berarti yang mana yang belum? Kalau kita lihat yang belum adalah 2 4 ya. 2 4 dan 1 3. Kita lihat. Ini dari 1 ke 3 ini belum ada, dan 2 4 belum ada. Oke, maka kita sekarang cari 1 3 dulu. Kita lihat 1 3 itu berarti adalah, kita lihat di lingkaran ya. 1 3 itu berarti adalah titik pull yang akan berpotongan dari titik pull 1 2 dan 2 3 dan 1 4 dan 3 4. Kita lihat 1 2 mana? 1 2 ini, kemudian 2 3 mana? 2 3 ini. Ini kan 1 2 2 3. Kita perpanjang garisnya. Oke, kita panjang. Kemudian 1 4 dan 3 4 ya kita perpanjang juga, maka akan ketemu di 1 3. Oke, itu adalah cara untuk menentukan titik pull 1 3. Satu lagi yang titik pullnya ada 2 4. Oke, kita lihat 2 4. Berarti itu adalah pertemuan antara 2 3 dan 3 4 dengan 1 2 dan 1 4. Oke, 1 2 dan 1 4 kita lihat, kita tarik garisnya ini, maka ini adalah garis 1 2 2 1 4, kita perpanjang. Oke. Kemudian 2 3 dan 3 4 kita perpanjang juga. Ya, garis yang menghubungkan 2 3 dan 3 4 kita perpanjang juga. Dan kita akan bertemu di satu titik di sini. Itu namanya titik pull 2 4. Itu adalah caranya, cara ini ya, cara sistematis lah ya untuk menentukan titik pull dari suatu mekanisme. Berikutnya, mekanisme engkol peluncur. Ya, ini adalah mekanisme mesin ya, mesin torak ya, yang sederhana, yang paling simpel. Ini ada 4 juga penghubungnya, yaitu 1 adalah ground, 2 adalah engkol, 3 adalah connecting rod, 4 adalah piston. Oke ya, kita lihat bahwa 1 2 adalah di sini ya, karena 2 berputar terhadap 1 di sini, 2 3 di sini, 3 4 di sini, 1 4 tadi ya. Tadi kan untuk yang translasi berarti 1 4 adalah di tak terhingga ya. Oke ya, 1 4 di tak terhingga. Maka kita gambar diagram lingkarannya juga ya, penghubungnya ada 4, 1 2 3 4. Kita sudah dapat 1 2 2 3 3 4 dan 1 4. Ininya apa namanya? Titik pullnya. Maka 1 3 dan 2 4 itu di mana sih? Kalau untuk mekanisme engkol tersebut, maka kita bukan 1 3 ya. 1 3 berarti dia pertemuan antara 1 2 dan 3 4 dengan 1 4 dan 3 4. Kita lihat 1 2 2 3, kita tarik garis, ketemu dengan perpanjangan dari garis yang menuju tak terhingga, maka kita akan dapatkan 1 3 di sini ya. Sini 1 3. Oke. Kemudian 2 4 itu adalah pertemuan antara 1 4 dan 3 4 dengan 1 2 dan 2 3. 1 2 1 2 2 4 ya. 2 4 adalah berarti 1 4 dan 1 2 dengan 3 4 dan 2 3. 2 3 dan 3 4 kita tarik. Ini 1 2 dan 1 4 kita tarik. Ya, 1 4 kan berarti terhingga ya. Ini berarti sama juga ya, dia dari tak terhingga dari tak terhingga juga. Maka ini adalah garis yang menghubungkan 1 2 dan 1 4. Kemudian 2 3 dan 3 4 ini ya, di connecting node ini kita perpanjang garisnya, maka kita akan dapatkan titik yang bertemu ya dengan garis dari 1 2 ke 1 4. Maka ini adalah titik pull 2 4. Oke ya. Itu adalah mekanisme titik pull untuk mekanisme engkol peluncur. Ilustrasi.
Ya, kalau ini kita sudah ada 4 batang ya, terus sudah ada ukuran-ukurannya ya. Ukuran-ukurannya, kemudian eh, kita lihat bahwa engkol 2 itu berputar ke sebelah kiri ya. Ya, berputar berlawanan jarum jam sebelah kiri, kemudian sudah ada ukuran-ukuran panjangnya masing-masing. Ada titik satu titik C. Tentukan semua lokasi titik pull. Ya, lokasi titik pull mekanisme 4 penghubung tersebut. Maka kita lihat 1, 2, dan 2, 3, dan 3, 4, dan 1, 4 seperti biasa tadi sudah langsung kita tentukan. Kemudian kita tarik garis ya menghubungkan 1, 2 dengan 2, 1, 4. Kemudian 2, 3, dan 3, 4 ketemu di titik 2, 4. Ya, jadi ini adalah titik pull 2, 4. Kemudian satu lagi kita tarik garis dari 2, 3, dan 1, 2 dengan 1, 4, dan 3, 4, dapatkan 1, 3 di sini. Oke ya, jadi kita sudah dapat titik pull dari semua dari mekanisme 4 batang dengan pada saat posisi ini ya, ini standar posisi ini, dan dengan ukuran-ukuran penghubung seperti ini. Demikian kuliah mengenai titik pull cukup sampai di sini ya. Kita akan bertemu lagi di kuliah berikutnya yang kuliah 5 ya. Oke ya. Terima kasih.